Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukum? Madza darsunal an? Al-Lughatul Arabiyyah. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi sihhatin wa afiyatin. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat wal alhamdulillah masih diberi umur panjang ya. Nah, oke, kemarin kan sudah UTS bab 1 dan bab 2. Susah? Boten. Oh, kata Rangga boten. Berarti insyaallah gampang. Ya. Minggu depan insyaallah akan kita bahas tentang UTS-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi bab ketiga atau adarsu asalis. Bisa kalian buka halaman 30 ya, halaman 30. Maudu'una nuzulul Quran. Jadi materi kita di kelas 9 ini terkait dengan hadasatun adimatun atau peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Kemarin yang pertama ada hijrah, terus maulid. Nah, sekarang nuzulul Quran. Tanggal berapa nuzulul Quran? 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Itu disebut nuzulul Quran. Nah, sebelum kita mulai ke materi, pasti pertama kita akan bahas tentang al-mufradat ya. Nah, mufradat yang pertama yakni terkait dengan al-af'al. Bisa kalian lihat halaman 30. Di situ ada 3 kolom. Ada madhi, mudhari dan masdar. Madhi apa madhi? Lampau atau kata kerja lampau. Mudhari sekarang atau yang akan datang. Masdar isim masdar. Nah, yang pertama bisa kalian lihat khalaqa yahluqu khalqan. Khalaqa yahluqu artinya menciptakan. Sedangkan khalqan artinya adalah apa? Ciptaan ya. Jadi khalqan artinya ciptaan. Lalu ada dhamma yadumu dhamman. Dhamma yadumu artinya merangkul. Dhamman artinya rangkulan. Terus yang ketiga ada tala yatslu ya. Harokatnya yang itu kan ada yang tidak ada harokatnya. Nah, kalian lengkapi harokatnya. Tala yatslu artinya membaca atau melafalkan. Biasanya ini terkait dengan Al-Quran ya. Tilawatan artinya bacaan apa? Acara yang ketiga adalah tilawah Al-Quran. Nah, itu artinya adalah bacaan Al-Quran. Bukan kiroatan tapi tilawatan. Tilawah Al-Quran. Dari kata tala yatslu. Lalu yang selanjutnya adalah nazala yanzilu. Artinya turun. Nazalan ya, turunan ya. Lalu alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Ilman pengetahuan atau ilmu ya, kita bisa sebut ilmu. Ilman pengetahuan. Lalu ada ya anzala yunzilu inzalan. Anzala yunzilu inzalan. Artinya anzala yunzilu menurunkan. Nah, maaf berarti yang artinya turunan ini ya inzalan itu ya. Inzalan menurunkan. Lalu yang selanjutnya nazzala yunazzilu tangzilan. Artinya menurunkan secara berangsur-angsur. Tangzilan menurunkan secara berangsur-angsur. Allama yu'allimu ta'liman. Allama artinya mengajarkan. Yu'allimu juga sama mengajarkan. Ta'liman artinya pengajaran. Sama yusammi tasmiyah. Sama yusammi menamai atau memberi nama. Tasmiyah penamaan. Ta'abbada ya ta'abbadu, ta'abudan beribadah. Ta'abudan berarti ya ibadah.
Lalu ya, mufradat yang selanjutnya, yakni terkait dengan al-ism. Yang pertama ada munajjaman. Munajjaman artinya berangsur-angsur. Ya, Al-Qur'an itu tidak diturunkan langsung blok satu, itu enggak, tapi berangsur-angsur. Sesuai dengan apa? Urutannya sesuai dengan peristiwa yang ada. Ya. Yang pertama turun apa? Al-Alaq, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, yang kedua daf'atan wahidatan. Ini kebalikannya dari munajjaman. Artinya sekaligus. Daf'atan wahidatan artinya sekaligus. Kalamullah, firman Allah. Kalam itu firman atau firman Allah. Ta'limun jamaknya ta'alimun artinya belajar. Suratun jamaknya suwarun artinya surat. Surat dalam Al-Qur'an loh ya. Lalu ada ummiyun artinya belum mengenal bacaan dan tulisan. Karena Muhammadun ummiyan. Ketika itu Nabi Muhammad belum mengenal bacaan dan tulisan. Nah, salah satu hikmahnya ketika itu Nabi Muhammad belum mengenal bacaan dan tulisan adalah apa? Jadi kita yakin bahwasanya Al-Qur'an itu bukan karangannya Nabi Muhammad, tapi merupakan firman Allah langsung yang diturunkan lewat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, ya, kepada kita sebagai umatnya. Al-marrah as-salisah, ketiga kalinya. Al-marrah artinya kali ya, kalinya. As-salisah itu 3, jadi ketiga kalinya. Gharu Hira, Gua Hira ya. Lalu ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Ma'ana, saya tidak bisa. Biqori, saya tidak bisa membaca. Tilawatun, nah sama seperti tadi ya, membaca. Dusturun, undang-undang. Al-Qur'an dusturul muslimin, artinya Al-Qur'an adalah undang-undangnya umat Islam. Hayatul muslimin, kehidupan umat Islam ya. Itu. Lalu kita lanjut ke al-ibarat atau ungkapan-ungkapan. Yang pertama, coba baca bersama-sama. Lam yanzilul Qur'an daf'atan wahidatan walakinnahu yanzilu munajjaman. Coba siapa yang bisa mengartikan? Labib? Mana Labib? Nggak ada Labib. Labib Rifki yang nggak ada. Apa Bib? Lam artinya tidak. Yang zil turun. Yang zil itu turun atau diturunkan? Tidak turun. Al-Qur'an daf'atan wahidatan sekaligus. Walakinnahu, tetapi Al-Qur'an, kembali lagi ke Al-Qur'an, yang zilu munajjaman, turun secara berangsur-angsur. Lam yang zilu Al-Qur'an daf'atan wahidatan walakinnahu yang zilu munajjaman. Al-Qur'an tidak turun secara sekaligus, tetapi turun secara berangsur-angsur ya. Jadi Al-Qur'an nggak langsung turun langsung 30 ayat enggak, 30 juz enggak, tapi bertahap demi bertahap sesuai dengan peristiwa yang ada. Terus yang kedua, yuk coba bisa baca bersama-sama. Yajibu ala kulli muslimin an ya'mala bita'alimil Qur'an. Yang putri, siapa mengartikan? Git. Yajibu apa git? Yajibu. Wajib. Ala kulli muslimin. Nah, bagi setiap muslimin ya. Bagi setiap muslimin
An ya'mala, untuk mengamalkan, bita'alimil Quran. An ya'mala bita'alimil Quran. Sekarang ta'alim, ta'alimun, belajar Al-Quran. Kira-kira cocok nggak artinya? Berarti maksudnya adalah wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari Al-Quran, ya. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari atau belajar Al-Quran. Nomor 3, coba baca Fatah. Gampang ini. Artinya apa tah? Sekarang kita di bulan Ramadan. Nomor 4. Wa kana fi lailati as-sabi asyar min Ramadan hadisatun azimatun wa hiya nuzulul Quran. Wa kana fi lailati as-sabi asyar min Ramadan. Kira-kira artinya apa ini? Nah, pada malam 17 Ramadan hadisatun azimatun, terjadi peristiwa besar, wahia nuzulul Quran, yaitu nuzulul Quran. Nomor 5 terakhir, hadhil ayatu awalu ma nazala minal Qur'ani. Hadhihi, ini al ayatu, ayat-ayat ya. Awalu ma nazala minal Qur'an, yang pertama turun dari Al-Quran. Oke, itu ibarat 1 sampai 5. Yang di rumah 6 sampai 10 bisa dilanjutkan, diartikan sendiri ya. Mufrodatnya kan sudah ada, silahkan diartikan sendiri. Oke, lalu untuk tugasnya bisa kalian lihat halaman 32 yang tadrib 1 dan tadrib 2 ya. Silahkan dikerjakan. Sampai sekian pembelajaran kita. Syukran ala husnil ihtimam. Ma'atamaniyat bitaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.